Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revin Himawan, NIM 2018 01301443. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hidrolik pneumatik yang tugas 1. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pressure differential valve. Jadi saya akan menunjukkan bagian-bagiannya dari pressure differential valve ini seperti ini. Saya akan menjelaskan bagiannya terlebih dahulu. Ini adalah yang paling terluar, ini adalah valve body yang warna abu-abu ini. Kemudian ini juga terdapat valve spool yang warna kuning. Kemudian di sini juga terdapat spring yang berbentuk spiral 50 psi. Kemudian yang di merah di bawah ini dinamakan dengan supply oil. Kemudian yang di atasnya ini circuit primary atau primary circuit. Kemudian yang sebelahnya ini secondary circuit. Oke, seperti ini gambarnya. Oke, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerjanya. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk pressure differential valve. Valve ini berfungsi untuk menjaga tekanan antara kedua sirkuit, yaitu di primary circuit dan secondary circuit, agar tetap sama. Dan pada saat kondisi startup, jika tekanan di primary circuit ini kurang dari 50 psi, maka si spring force ini menjaga valve spool ini bergerak ke arah kanan sehingga menutupi dengan secondary circuit ini. Dan perbedaan tekanan di sirkuit primary circuit ini akan dirasakan oleh si valve spool ini. Ini adalah kondisi normal, gambar kondisi normal dari pressure differential valve. Di sini saya akan menjelaskan mekanismenya. Jadi ketika supply oil masuk, kemudian di primary circuit ini sudah terisi, maka akan mempengaruhi tekanannya. Tekanannya akan naik sehingga akan mempengaruhi si valve spool ini bergerak ke arah kiri, sehingga dapat membuka si secondary circuit ini. Maka si supply oil ini akan masuk ke secondary circuit ini, kemudian akan masuk juga ke arah differential valve chamber ini. Jadi ketika ini secondary circuit ini sudah terisi penuh, maka tekanannya naik. Dan untuk yang di sini, kombinasi antara oil dan spring force akan mempengaruhi si valve spool ini bergerak ke arah kanan sehingga berusaha untuk menutupi si secondary circuit ini. Dan yang terakhir adalah terdapat di gambar ISO differential valve seperti ini. Ada inlet dan ada outlet. Dan di sini saya akan menjelaskan macam-macam simbol tersebut. Contohnya yang pertama adalah untuk simbol bentuk. Di sini saya ada beberapa contoh. Yang pertama adalah simbol lingkaran, utuh dan setengah lingkaran. Dan ini simbol lingkaran seperti ini. Ini maksudnya adalah salah satu ini komponen ini sebagai komponen utama dan yang lainnya ini adalah sebagai komponen pelengkap. Kemudian ada simbol segitiga, simbol tanda panah, simbol bulu sangkar, dan simbol persegi panjang. Dan yang selanjutnya adalah simbol control seperti ini. Ini contohnya, yang ini adalah spring, ini adalah manual. Manual ini digunakan sebagai simbol umum tanpa merujuk dengan tanda-tanda khusus. Untuk ini adalah push button, untuk ini adalah push pull lever, untuk yang ini adalah pedal seperti ini. Untuk yang selanjutnya adalah simbol garis seperti ini. Ini ada beberapa macam, banyak banget. Yang pertama adalah ini solid line, kemudian ini adalah dash line, yang ini adalah dotted line, kemudian center line, kemudian ini adalah instrument line, kemudian ini adalah line crossing atau yang sebelah sini, kemudian yang terakhir adalah ini line joining atau yang ini.
Materi selanjutnya adalah tentang flow force. Jadi, flow force ini adalah gaya yang bekerja pada control spool. Hal ini diasumsikan sebagai kecenderungan gaya untuk tetap mempertahankan spool ini dalam posisi terbuka ketika ada flow yang melewati orifice ini, kemudian yang besar kecilnya bukaan dipengaruhi oleh si spool ya. Oke, untuk besarnya flow ini tersebut berbanding proporsional dengan jumlah aliran flow dan pressure diferensial sebelum dan sesudah spulen. Dengan kata lain, flow tetap dengan kata lain flow atau pressure diferensial naik, maka kecenderungan force ini untuk mempertahankan spool agar tetap terbuka juga naik. Pada contoh kasus ini adalah semakin besar spool untuk menutup supply oil, maka akan semakin kecil pula orifice-nya dan semakin besar pressure diferensial antara si supply dan workboard ini, maka kan semakin besar pula gaya mempertahankan spool ini untuk tetap terbuka.